Wilayah Mykolaiv Selatan Ukraina dibom besar-besaran oleh Rusia. Ukraina mengatakan kota selatan Mykolaiv mengalami pemboman besar-besaran oleh Rusia. Pihak berwenang mengatakan satu orang tewas, sementara wali kota mengatakan pemboman itu mungkin yang terkuat sepanjang masa. Terjadi kerusakan pada sebuah hotel, kompleks olahraga, dan 2 sekolah. Juga sebuah bengkel serta rumah-rumah seperti dikutip dari BBC Minggu 31 Juli. Mykolaiv berada di jalur utama ke Odessa, pelabuhan utama Ukraina, dan telah dihantam berulang kali. Sementara itu Rusia telah membatalkan perayaan Hari Angkatan Laut di Crimea yang telah mereka duduki. Alasan yang diberikan oleh Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev adalah dugaan serangan pesawat tak berawak Ukraina di markas Armada Laut Hitam. Armada telah lama berbasis di Sevastopol. Namun seorang pejabat senior Ukraina, Serhiy Brechuk, menolak laporan Rusia itu sebagai provokasi. Pembebasan Crimea kami akan berlangsung secara berbeda dan jauh lebih efisien, katanya. Pasukan Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014. Langkah ini dikutuk secara internasional sebagai bentuk ilegal dan memicu sanksi terhadap Rusia. Hari Angkatan Laut adalah hari libur Rusia tahunan dan perayaan berlangsung di seluruh Rusia pada hari Minggu. Presiden Vladimir Putin akan hadir pada acara yang berlangsung di St. Petersburg, kota kelahirannya. Dalam sebuah posting Telegram, Gubernur Sevastopol mengatakan sebuah benda tak dikenal terbang ke halaman markas Armada dan menurut data awal itu adalah pesawat tak berawak. Rusia sering menuduh pihak berwenang Ukraina sebagai pihak beraliran Nazi, bagian dari kampanye propaganda Kremlin untuk membenarkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebuah foto yang diposting oleh Gubernur Razvozayev menunjukkan dia berada di halaman yang dipenuhi dedaunan, tetapi tanpa kerusakan struktural yang jelas. Dia mengatakan perayaan Hari Angkatan Laut telah dibatalkan karena alasan keamanan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan semua warga sipil yang masih tinggal di beberapa bagian wilayah Donetsk Timur di bawah kendali Ukraina untuk mengungsi. Berbicara dalam pidato larut malam dari Kiev, Zelensky memperingatkan intensifikasi pertempuran. Dikutip dari laman BBC Minggu 31 Juli. Semakin banyak orang meninggalkan wilayah Donetsk sekarang, semakin sedikit orang yang akan dibunuh oleh tentara Rusia, katanya. Wilayah tersebut telah mengalami bentrokan hebat di tengah kemajuan lambat dari pasukan Rusia yang telah menguasai sebagian besar wilayah itu. Semakin banyak orang meninggalkan wilayah Donetsk sekarang, semakin sedikit orang yang akan dibunuh oleh tentara Rusia, kata pemimpin Ukraina itu. Kami akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin dan membatasi teror Rusia. Intervensi Zelensky datang ketika Rusia mengundang pejabat PBB dan Palang Merah untuk menyelidiki kematian 50 tawanan perang Ukraina di bagian lain wilayah Donetsk yang ditahan oleh separatis yang didukung Rusia. Pasukan tewas dalam keadaan yang tidak jelas selama serangan terhadap sebuah penjara di Olenivka, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan. Berbicara pada Sabtu malam, pejabat pertahanan Rusia mengatakan Moskow akan menyambut baik penyelidikan objektif atas insiden tersebut. Palang Merah mengatakan pada Jumat kemarin bahwa pihaknya meminta akses ke fasilitas penahanan yang dikelola Rusia dan tahanan yang masih hidup tetapi tidak ada izin yang diberikan segera diberikan. Wakil Kepala Delegasi di Ukraina Daniil Bunskov mengatakan bahwa pemberian akses ke tawanan perang adalah kewajiban di bawah Konvensi Jenewa. Kamp penjara Olenivka dikendalikan oleh DNR yang didukung Rusia. Apa yang terjadi di sana pada Jumat kemarin masih belum jelas. Rekaman video Rusia yang belum diverifikasi setelah kejadian itu menunjukkan jalinan ranjang susun yang rusak dan tubuh manusia yang hangus parah. Pada Sabtu kemarin, Rusia menerbitkan daftar 50 tawanan perang yang tewas dalam serangan itu. Moskow mengatakan serangan itu dilakukan oleh Ukraina menggunakan sistem artileri HIMARS buatan AS. Kiev membantah melakukan serangan itu dan menuduh Rusia menembaki fasilitas di wilayah tersebut untuk menutupi bukti kejahatan perang. Sejumlah warga Belarusia yang kini terasingkan mengatakan kegiatan militer Rusia terbaru di Belarusia yang merupakan sekutu penting Moskow menunjukkan bahwa Rusia terus berusaha menyerang wilayah utara Ukraina dari wilayah negaranya. Langkah tersebut diambil setelah Rusia gagal dalam melancarkan serangan darat ke ibu kota Ukraina Kiev pada awal tahun ini. Sementara para wartawan, analis, dan pembangkang Belarusia mengatakan bahwa invasi Rusia lainnya ke wilayah Ukraina Utara dari negara tersebut tampaknya tidak akan segera terjadi. Hal itu telah memicu perdebatan di antara mereka tentang apakah pasukan arahan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko akan bergabung dengan pasukan Rusia untuk menyerang Ukraina. Pasukan Rusia yang bermarkas di Belarusia menyerbu wilayah Ukraina Utara pada awal invasi Rusia ke negara itu pada akhir Februari lalu dengan harapan dapat merebut Kiev yang berjarak
jarak 150 km dari perbatasan Belarusia. Lukashenko menjauhkan pasukannya dari keterlibatan langsung dalam invasi tersebut. Di saat yang sama, ia secara terbuka mendukung invasi tersebut dan mengizinkan militer Rusia menggunakan wilayah dan prasarana yang dimiliki Belarusia. Pasukan Ukraina yang didukung dengan pasokan senjata dari barat menghentikan serangan Rusia di luar Kiev dan melakukan serangan balik. Mereka berhasil memaksa pasukan Rusia mundur dari wilayah Ukraina Utara di sekitar Kiev untuk kembali ke Belarusia pada awal April lalu. Rusia mengerahkan puluhan ribu tentara di Belarusia pada awal invasinya ke Ukraina. Saat ini kehadiran pasukan Rusia di Belarusia hanya berjumlah ratusan. Menurut Franak Vyachorka, penasihat senior pemimpin oposisi Belarusia, Sviatlana Tsikhanouskaya, kata pemimpin Ukraina itu, "Kami akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin dan membatasi teror Rusia." Intervensi Zelensky datang ketika Rusia mengundang pejabat PBB dan Palang Merah untuk menyelidiki kematian 50 tawanan perang Ukraina. Di bagian lain wilayah Donetsk yang ditahan oleh separatis yang didukung Rusia. Pasukan tewas dalam keadaan yang tidak jelas selama serangan terhadap sebuah penjara di Olenivka, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan. Berbicara pada Sabtu malam, pejabat pertahanan Rusia mengatakan Moskow akan menyambut baik penyelidikan objektif atas insiden tersebut. Palang Merah mengatakan pada Jumat kemarin bahwa pihaknya meminta akses ke fasilitas penahanan yang dikelola Rusia dan tahanan yang masih hidup tetapi tidak ada izin yang diberikan segera diberikan. Wakil Kepala Delegasi di Ukraina Danil Bunsko mengatakan bahwa pemberian akses ke tawanan perang adalah kewajiban di bawah Konvensi Jenewa. Kamp penjara Olenivka dikendalikan oleh DNR yang didukung Rusia. Apa yang terjadi di sana pada Jumat kemarin masih belum jelas. Rekaman video Rusia yang belum diverifikasi setelah kejadian itu menunjukkan jalinan ranjang susun yang rusak dan tubuh manusia yang hangus parah. Pada Sabtu kemarin, Rusia menerbitkan daftar 50 tawanan perang yang tewas dalam serangan itu. Moskow mengatakan serangan itu dilakukan oleh Ukraina menggunakan sistem artileri HIMARS buatan AS. Kiev membantah melakukan serangan itu dan menuduh Rusia menembaki fasilitas di wilayah tersebut untuk menutupi bukti kejahatan perang. Sejumlah warga Belarusia yang kini terasingkan mengatakan kegiatan militer Rusia terbaru di Belarusia, yang merupakan sekutu penting Moskow, menunjukkan bahwa Rusia terus berusaha menyerang wilayah utara Ukraina dari wilayah negaranya. Angka tersebut diambil setelah Rusia gagal dalam melancarkan serangan darat ke ibu kota Ukraina Kiev pada awal tahun ini. Sementara para wartawan, analis, dan pembangkang Belarusia mengatakan bahwa invasi Rusia lainnya ke wilayah Ukraina Utara dari negara tersebut tampaknya tidak akan segera terjadi. Hal itu telah memicu perdebatan di antara mereka tentang apakah pasukan arahan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko akan bergabung dengan pasukan Rusia untuk menyerang Ukraina.